Hey everyone, my name is Ananda Setiawati Abidin. I'm an information technology from the Faculty of Vocational Studies at Brawijaya University. So in this presentation, we're going to explore the implementation of cryptography, basically using the AAs, or Advanced Encryption Standard. Okay, using algorithm in Python, this presentation will cover three main parts. At the first, the theoretical concept behind cryptography and AAs, and second, showing how encryption and description work using AAs, and the last, how we can mitigate potential attacks and ensure our data remains protect. Okay, let's see. Screen. I will go to share screen. Stop. Share. Jadi, sebelum untuk demo programnya sendiri, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja si enkripsi dan deskripsi data ini dengan AES dalam Python. Ya, saya Nana Setiawati Abidin sendiri dengan NIM 2331407011111122 akan menjelaskan sedikit mengenai AES itu apa. Next, jadi untuk konsep teorinya sendiri, kriptografi itu adalah ilmu mengamankan informasi, yang dimana ada juga kita di sini menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard, adalah algoritma kriptografi yang simetris. Biasanya AES ini menginskripsi data dalam blok kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. And mode yang digunakan itu adalah EAX, yang dimana si EAX ini mendukung kerahasiaan dan autentikasinya, tapi juga memastikan keaslian dari data melalui authentication. Bisa dipencet skip. Untuk komponen yang digunakan di sini menggunakan bahasa Python, yang dimana dengan 3 library utama. Yang pertama ada CryptoKeeper AES atau algoritmenya sendiri itu untuk AES. Terus ada CryptoRandom atau untuk membuat key acak, dia akan menghasilkan key acak. Dan yang terakhir ada Base64 yang dimana mengubah data biner ke string agar lebih mudah untuk ditampilkan. Untuk selanjutnya kita akan demo program. Jadi langkah-langkahnya cukup sederhana, dan kita mulai dengan membuat key, terus lalu mengenkripsi data dengan menggunakan AES dengan mode AIX. Setelah itu hasil enkripsi dan kunci akan ditampilkan, dan terakhir kita mendeskripsi dan membuktikan bahwa data berhasil dikembalikan. Oke, langsung aja kita demo programnya. Di sini tadi aku udah sempat buat filenya dan beserta codingannya. Ini bernama kriptografi. Masalahnya kita buka, terus kita pencet terminal karena terminal sudah terbuka. Jadi kita di sini tinggal mengetikkan, kita harus, kalau bahasa Python ya harus mengaktifkan source bit activate-nya dulu biar bisa dijalankan ya. Python bit min n VNV ya, kita menggunakan VNV. Oke, terus kita di sini menggunakan source VNV bin activate slice activate source VNV slice bin slice activate. Nah, ini udah masuk ke VNV-nya.
Lalu kalau habis kayak gitu, coba kita jalankan Python 3 main P. Nah, ini adalah tampilan dari ketika kita running, dia akan menghasilkan plain text-nya ini, yang dimana di sini kita akan mengisi plain text-nya ini, data dan key-nya ini adalah data rahasia. Kita bisa lihat, kita zoom aja ya. Ini plain text kebesaran ya, masih gini. Oke, ini plain text-nya data rahasia. Kita bisa lihat di sini. Ininya juga data rahasia, data dan key-nya ini. Terus di sini ada cheaper text base 64, ini bisa dilihat. Dan ini untuk hexnya sendiri. Dan ini deskripsinya data rahasia yang ini. Terus juga di sini kan tadi kita sempat menyinggung chapter text kan, ini untuk enkripsinya sendiri. Dan untuk si hexnya kita bisa lihat di sini. Jadi sebelumnya aku akan mungkin menjelaskan secara detail dimulai dari awal kali ya. Jadi di sini pertama kita kan ada from crypto cheaper dot import AES sampai ke import base 64. Jadi itu fungsinya untuk apa sih? Ini tuh mengimpor library yang kita butuhkan. Nah, si AES ini untuk deskripsinya get randomnya untuk membuat kunci secara acak. Oke, selanjutnya di sini ada data rahasia. Ini bisa kita lihat data rahasia di sini sampai ke mode AEX. Jadi ini adalah fungsinya, dia akan menyiapkan data yang ingin dienkripsi. Data yang ingin akan dienkripsi dengan membuat kunci sepanjang 16 byte. Kita kan di sini mengisinya di sini 16 byte kan sampai 128 byte gitu. Dan ini akan menginisialisasi si AES-nya sendiri dalam mode AEX. Jadi metode ini tuh kayak mendukung confidentiality dan authentication sendiri. Terus di sini ada enkripsi yang dimana ada nonce, cheaper nonce sampai chapter text data encode, yang dimana proses enkripsi ini dan autentikasinya. Jadi si nonce ini atau sama dengan chapter dot nonce ini penting untuk deskripsi nanti karena ada datanya itu akan terenkripsi dengan menggunakan tag bagaimana memverifikasi si data opsionalnya tapi di dalam si AEX-nya itu sendiri. Terus di sini ada tampilan hasilnya. Di sini kita print plain text-nya, cipher text-nya, base 64-nya, sama key hex-nya. Nah, di sini tuh untuk plain text-nya sendiri, ini tuh merupakan data aslinya. Ini merupakan data aslinya. Terus untuk cipher text-nya sendiri, ini adalah hasil enkripsi. Ini bisa kita lihat. Cipher base 64 decode-nya itu adalah hasil dari enkripsi dalam base 64 agar bisa dibaca. Terus selanjutnya ada AEX yang dimana prosesnya ini sendiri sama aja dengan kayak si nonce itu. Oke, kita lanjut ke proses si deskripsinya sendiri. Jadi di deskripsinya sendiri itu akan menampilkan hasil dari deskripsinya yang dikembalikan ke bentuk teks yang biasa. Oke, mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Lanjut kita balik ke PPT. Nah, untuk
implementasinya sendiri, jadi data terenkripsi ini tuh secara general tidak bisa dibaca oleh manusia. Dengan tanpa si key dan nonce yang sama, itu data tidak bisa dideskripsiin sendiri. Nah, terus yang paling penting di sini AES itu berhasil melindungi kerahasiaan data. Nah, untuk mitigasi serangannya ada beberapa resiko, ada satu resiko yang cukup agak tricky. Di sini data tuh ternyata kayak bisa disadap. Contohnya tuh sniffing. Kalau seandainya datanya itu tidak dienkripsi. Terus solusinya gimana sih? Jadi solusinya yang pertama ada enkripsi data sebelum disimpan atau dikirim. Jangan pernah menyimpan key dalam kode. Kalau bisa, kita juga menggunakan mode AES yang aman seperti AEX atau GCM. Dan jangan lupa kita selalu memvalidasi tag untuk memastikan integritas itu sendiri. Nah, untuk kesimpulannya, jadi dengan kode ini yang kita tadi lihat, yang tadi kita buat, kita juga bisa melihat bagaimana sih data itu bisa diubah dalam menjadi bentuk aman dan hanya bisa dikembalikan jika memiliki kunci dan nonce yang sesuai. Ini adalah implementasi yang nyata bagaimana sih kriptografi itu menjaga kerahasiaan informasi para user. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Goodbye.